Inilah salah satu koleksi termahal di dunia yang asli dari Indonesia. Sebuah benda budaya yang menjadi warisan sangat berharga untuk bangsa Indonesia. Keris pusaka, salah satu warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia yang telah diakui UNESCO sejak tahun 2005. Dan kali ini kami akan membabar salah satu keris pusaka masterpiece koleksi kami. Keris ini memakai warangka Branggah Jogja dengan bahan kayu timoho. Bentuknya selorok, terdapat motif ukiran logo Keraton Yogyakarta yang dinamai dengan Rojo Cehno. Rojo artinya abdi negara, sedangkan Cehno artinya sifat sejati. Makna keseluruhannya adalah sifat sejati seorang abdi negara. Untuk mendaknya memakai model bejen bahan kuningan dan dedernya berbahan kayu kemuning bang. Secara keseluruhan, sandangan keris ini memaparkan gaya khas warangka Jogja yang penampilannya luas, ndemes, dan prasojo. Selaras dengan kerisnya yang memiliki tangguh Jogja, yaitu Yasan Sri Manganti era HP5, karya Empu Riyokusuman. Sekarang mari kita babar kerisnya. Mengingat kembali pada keampuhan keris pusaka yang lahir di era Perang Jawa atau dikenal dengan tangguh HP5, dengan lurah empu yang populer adalah Riyokusuman. Menurut tradisi Keraton Jogja, nama empu tidak ditonjolkan, tetapi nama jejeneng atau pemuka lurahnya. Beliau membawai beberapa orang empu yang masing-masing mempunyai keahlian khusus. Tumenggung Riyokusuman adalah jejeneng terkenal di zaman HP5. Pada waktu itu, tosan aji selalu dibuat di bangsal Sri Manganti. Itulah sebabnya hasil karyanya, misalnya keris, tombak, dan sebagainya, mendapat sebutan Yasan Sri Manganti. Namun sejak zaman HP8, pembuatan keris tidak dilakukan di dalam bangsal itu, tetapi di tamanan yang masih termasuk kompleks keraton. Hasil buatannya sering disebut yasan buatan tamanan. Jejeneng yang terkenal waktu itu adalah Empu Wedono Prawiro Dipuro. Untuk perawaan atau pasikutan keris ini sangat merabu dan prasojo, seolah memancarkan sifat Raja Jogja yang sederhana namun tetap menaruh wibawa yang tinggi. Dapur keris ini adalah Sengkelat Lok 13. Sengkelat merupakan salah satu pusaka yang paling banyak dicari, selain karena keindahannya, juga karena sejarah dan simbol-simbol filosofinya. Secara pembabaran makna, Sengkelat memiliki banyak kandungan makna, mulai dari loknya yaitu Lok 13 yang dalam istilah Jawa diartikan sebagai las-lasaning urip, yang artinya akhir dari kehidupan. Menurut pakem keris Jawa, Lok 13 dijadikan sebagai lok terakhir, sedangkan lok di atas 13 disebut sebagai kolowijan, yaitu dapur tambahan yang dipesan secara khusus. Dari pakem itulah makna Lok 13 diartikan sebagai las-lasaning urip, menjadi pengingat kepada kita tentang kematian, bahwa bukan soal kapan kita mati, tetapi apa yang kita lakukan sebelum kita mati. Sengkelat juga memiliki makna sebagai pesan dan kritik terhadap penguasa. Pada era Majapahit, keris Sengkelat adalah pusaka yang menjadi simbolnya rakyat. Sengkelat yang diartikan sebagai sengkel ati menjadi pesan dan sarana kritik rakyat kepada para penguasa tentang rasa sakit hatinya akan ketidakadilan. Selain itu, Sengkelat juga diartikan dalam istilah Jawa sengkolone mencelat, yang artinya terhindar dari masalah dan musibah, yang merupakan simbol harapan dan doa untuk pemilik kerisnya supaya terhindar dari sengkolo atau musibah. Sengkelat juga diartikan bersemu merah. Hal ini merujuk pada kisah Sunan Kalijaga yang pada zaman dahulu pernah memesan pusaka kepada Empu Supa, dan terciptalah keris Lok 13 yang warnanya indah berkilat kemerahan. Lalu disebutlah ia Sengkelat yang artinya bersemu merah. Untuk pamornya sendiri, keris Sengkelat ini berpamor woswutah atau beras wutah. Hasil garap yang mumpuni pada keris ini cukup ditunjukkan oleh penerapan pamornya yang rapi, kuat, dan berkarakter. Keris berdapur Sengkelat Lok 13 pamor woswutah tangguh Yasan Sri Manganti era HP5.
Mahakarya agung dari Empu Rio Kusuman ini sudah cukup layak untuk menjadi piandel dan ageman pribadi. Rasa-rasanya keris ini sudah menjadi bagian penting bagi hidup kami, yang sudah bertahun-tahun menemani setiap perjalanan dan proses kami dalam mencintai budaya Tosan Aji. Dan mungkin sekaranglah saatnya ia bertemu dengan tuan barunya. Melalui video ini, kami alih rawatkan sebuah pusaka masterpiece kami, pusaka yang sudah menjadi saksi bisu peradaban zaman, juga sekaligus menjadi saksi bisu bagi perjalanan kami.